Wis pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Q dan GIF dimanapun berada. Saat ini saya perjalanan mau mengambil uang. Bukan untuk pamer, tapi sekalian saya mau memberikan informasi, sedikit informasi, bincang-bincang ya, tentang Padepokan 9 Wali. Gus 9 Wali Songo ya. Selain kita ada Majelis Thoriqul Jannah dan juga Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, kita akan membangun sebuah Padepokan 9 Wali Songo Ilmu Hikmah khusus Wali Songo, 9 Wali Songo. 9 Wali Songo. Wali Songo yang nggak ada 9-nya. Wali Songo akan kami beri nama Padepokan Wali Songo. Itu khusus untuk pelatihan ilmu hikmah. Kenapa? Karena berhubung semakin banyak yang datang ke pesantren dari berbagai elemen, dari berbagai kalangan, dari berbagai umur yang datang ke pondok, sehingga selama ini tempatnya itu campur dengan santri yang ingin khidmah di pondok. Jadi kami musyawarah, kami tetapkan setelah hasil musyawarah semalam dengan santri dan tim serta saya dan Gus Idris bersama juga dengan Abah Yai, kami putuskan untuk membangun Padepokan Wali Songo. Itu khusus untuk yang ingin khidmah ikut di tempat kami khusus ilmu hikmah. Nah, peraturannya seperti apa? Nanti dari pihak santri sendiri yang akan membuat video dan live yang akan memberikan cara-cara bagaimana bisa ikut di sini, terus kegiatannya seperti apa, pelatihannya seperti apa, pengisian jurusnya seperti apa, maka nanti akan ada sendiri. Alhamdulillah kami memutar otak ya, bagaimana caranya tidak mengganggu pembangunan pesantren dan kelancaran pembangunan pembangunan yang lain. Alhamdulillah untuk pembangunan Padepokan ini terpaksa kami jual mobil ya, terus terang aja belak-belakan ya, kami jual mobil. Ada beberapa mobil kami yang itu memang untuk kepentingan pondok pesantren dan perjuangan di luar sana, sehingga kami korbankan biar umat yang merapat kepada kami ini cepat punya tempat yang layak, sehingga kami jual mobil kami yang hitam kami jual ya. Semoga nanti sama Allah digantikan yang lebih baik lagi, karena saat ini memang sangat dibutuhkan oleh umat. Jadi untuk teman-teman saudara-saudara yang ingin merapat ke kami, ingin belajar ilmu hikmah dan tinggal menetap di pondok, tidak ingin terlibat dengan santri-santri yang maksudnya belajar kitab atau belajar tahfidz, akan kami tempatkan sendiri Padepokan. Kami namakan Padepokan Wali Songo khusus untuk al-hikmah. Siapa yang akan mendidik? Beliau Gus Idris sama Abah Yai langsung. Dan setelah ini jadi, langsung akan saya buka santri perempuan ya. Santri perempuan banyak sekali yang bertanya sama Umi, apakah dibuka juga santri perempuan? Selama ini kan saya tutup, belum saya terima karena terkendala tempat. Tapi berhubung alhamdulillah insya Allah hari Selasa langsung kita mulai pembangunannya. Saat ini arsiteknya udah mulai bergerak untuk membuat gambar-gambar. Beliau memberi waktu untuk 2 hari menyelesaikan gambar-gambar itu. Siapa yang terjun? Siapa pekerjanya? Nah, karena untuk ilmu hikmah itu memang harus benar-benar hikmat, harus benar-benar beliau sendiri yang terjun, tirakat gitu ya. Maka yang kami gerakkan adalah santri-santri sendiri yang membangun mereka sendiri.
yang memberi ide-ide untuk kedepannya seperti apa itu adalah mereka sendiri. Cari makannya mereka cari makan sendiri ya. Tirakatnya nanti ada tempat tirakat sendiri, bahkan akan mungkin kami berikan nanti kolam untuk berendam. Itu bagian dari tirakat ilmu hikmah. Begitu, mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman. Alhamdulillah, semoga Allah memberi rezeki yang banyak melimpah sehingga pondok pesantrennya berjalan tanpa ada hambatan apapun ya. Majelisnya tetap berjalan tanpa ada hambatan apapun. Pengobatan baik di pondok maupun perjuangan yang di luaran sana tetap berjalan, tidak mengganggu aktivitas yang lain. Dan juga pembangunan padepokan ilmu hikmah dan pelatihan ilmu hikmah, semoga semuanya berjalan beriringan tanpa ada hambatan suatu apapun. Niat yang baik harus disegerakan untuk dimulai, tidak harus menunggu hari besok atau lusa atau kapan. Niat yang baik harus disegerakan, karena kalau tidak disegerakan nanti keburu didatangi iblis, sehingga kita berubah pikiran, hati kita nanti berubah, malah melenceng nanti tujuannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman berhubungan dengan pondok pesantren Thoriqul Jannah, majelis Thoriqul Jannah, atau nyantri di Thoriqul Jannah, atau ingin belajar ilmu hikmah. Dan ada sedikit kabar pula, setelah hasil musyawarah rapat semalam, kami akan membuka pengobatan khusus jarak jauh, konsultasi jarak jauh ya, yang selama ini kesulitan, telepon sama admin tidak diangkat, WhatsApp sama admin tidak diangkat, mau konsultasi tidak bisa, yang di luar negeri sakit non medis ingin berobat ke pondok kami tidak bisa. Maka semalam kami udah tetapkan rapat bersama akan dibuka, nanti juga akan diberi pembukaan langsung dari santri-santri di pondok yang akan menjelaskan bagaimana prosedurnya. Maka kami udah membentuk tim kepanitiaan. Alhamdulillah, mungkin inilah jalan untuk membuka semuanya berjalan dengan baik. Begitu pula dengan yang memesan air, kaos, sudah ada timnya sendiri. Nanti akan kami sampaikan nomor-nomor teleponnya, adminnya siapa ya, yang bagian ru'yah siapa, yang bagian pembersihan rumah itu adminnya siapa. Semua saya libatkan anak santri di pondok. Dan selain santri yang di pesantren itu bukan dari tanggung jawab kami. Gitu. Mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman di sana. Satu, masalah bagaimana caranya nyantri di pesantren Thoriqul Jannah. Kedua, bagaimana caranya pengobatan di Thoriqul Jannah. Ketiga, bagaimana caranya ikut pelajaran ilmu hikmah, pelatihan ilmu hikmah, dan bagaimana persyaratan yang ingin terlibat menetap di Thoriqul Jannah. Mungkin di situ, atau yang ingin ikut berjuang di luaran sana, karena kita dakwahnya banyak sekali ya. Ada yang berjuang di bagian di luar kota, ada yang bagian di pondok pesantren, ada yang bagian di pengobatan, ada yang bagian di majelis sholawat, ada yang ingin belajar ilmu hikmah. Semua bernaung di bawah majelis Thoriqul Jannah. Semua yang saya program ini, baik padepokan ya, baik pengobatan maupun pesantren, itu semua di bawah majelis Thoriqul Jannah. Ibarat kata kedudukan tertinggi itu adalah majelis Thoriqul Jannah. Yang lain itu rentetan ya. Rentetan itu berkah dari majelis itu tadi. Allah mengirim pengobatan lah, padepokan lah, pesantren lah, itu berkahnya majelis sholawat. Saya beri kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Ya. Daerah mana Umi? Ini daerah mana Umi? Daerah Malang, pakai saji Babatan Ngajum. Ya, daerahnya di Kota Malang. Kapan lawan dukun nanti malam? Umi sebenarnya habis mempersiapkan acara milad itu
lelah, capek ya Umi ngedrop ya dari semalam, terus habis itu sampai subuh rapat dengan anak-anak, juga istirahatnya setelah subuh. Jam setengah 8 pagi Umi juga udah harus bangun karena Abah Yai harus tur gantian Abah Yai yang keluar kota. Abah Yai mau ke Bandung beberapa hari ini, sehingga Umi dan Gus akan ada di pondok selama 1 minggu ini, belum bisa kemana-mana. Yang ingin ada perlu sama kami ada di pondok menambah 1 minggu lagi karena gantian dengan Abah Yai dan Bu Nyai. Umi jalan kemana? Umi sekarang mau ke bank untuk mengambil uang yang mobil kami jual itu, mereka transfer melalui bank sehingga harus kami ambil, dan setelah itu akan kami serahkan ke tukang kematerialan, akan untuk terus dibelanjakan biar hari Selasa langsung pembangunan Padepokan. Abah Yai apa ya? Ntar kita baca satu-satu. Bagaimana cara belajar ilmu hikmah dan biayanya? Belajar ilmu hikmah harus datang ke pesantren. Karena mungkin kemarin udah mengikuti live Gus Idris, kita itu harus ada tahapan-tahapan untuk belajar ilmu hikmah, dari syariatnya ya. Jadi semua kita kalau jarak jauh atau kita mendirikan belajar di luaran, kita tuh jadi semua harus merapat di Padepokan. Untuk biayanya ada biaya pendaftaran. Kalau ngambil uang nggak usah apa ya, ada apa namanya, saya baca yang penting-penting aja ya, yang nggak penting saya lewati. Kalau ngambil uang nggak usah ngomong-ngomong nanti dicopet. Enggak, kita nggak ngambil, langsung pakai transfer aja. Jadi sekarang kan udah canggih ya. Kita nggak ngambil uang apa berupa uangnya, enggak. Kita langsung transfer aja. Insya Allah aman. Kita juga udah kenal dengan pihak banknya juga. Saya tidak mau jawab pertanyaan yang menurut saya itu nggak perlu saya jawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut di pondok pesantren, kegiatan di pondok pesantren, kegiatan majelis, kegiatan Padepokan ya. Biaya pendaftaran ilmu hikmah, saya kurang tahu, nanti saya tanyakan pada pihak kepengurusan, karena ada pengurusnya sendiri. Bagian ilmu hikmah ada ketuanya, ada wakilnya ya. Bagian pengobatan juga ada pengurusnya sendiri. Dan juga persiapkan untuk santri perempuan, tidak lama lagi, insya Allah paling lama 1 bulan udah saya buka untuk santri perempuan. Gus Haddad ikut, ini nakal ini di depan tuh. Tuh. Anaknya nggak pernah. Kenapa nggak pernah buat video, Gus? Banyak yang menunggu. Nanti siang. Apakah ada ilmu kekebalan? Ada. Seperti contohnya ditebas nggak empan. Kita pegang api nggak melepuh. Itu ada bacaan-bacanya sendiri ya. Ada ijazah khusus, mungkin nanti akan diijazahkan setelah yang menetap di pondok, yang ikut di Padepokan Ilmu Hikmah, akan kami latih itu. Bagaimana nanti memegang api itu tangan tidak melepuh ya. Terus bagaimana kita saat mau dibunuh orang kita tidak tembus
Itu kekebalannya seperti itu. Ada bacaan-bacaannya. Umi, boleh saya hafalkan sholawat malaikat? Boleh. Yang ingin pengobatan jarak jauh, kita akan buka ya. Mungkin nanti videonya akan di-upload atau live dari santri sendiri yang akan memberi penjelasan, dari ketua pondok, dari ketua ilmu hikmah mungkin ya. Jarak jauh bisa ya. Kalau kemarin kami tutup, tapi sekarang udah kami buka online. Kalau mau belajar ilmu hikmah minimal berapa? Umur berapa? Paling enggak ya SMP SMA lah. Umi, pengobatan jarak jauh bayar berapa? Tergantung. Nanti anak-anak yang akan menjelaskan ya. Masker saya mana nih? Kita ke bank dulu, dilanjutkan Mbak. Ayo dilanjutkan ngobrol-ngobrol sama Gus Hadat. Ayo. Ya. Ngobrol dulu. Jangan ditutup dulu ya. Apa pun Bentar. Ngomong sebentar, Umi tinggal dulu masuk. nggak gelem mbak. Ya, ngobrol Mbak Nanda, mungkin ada pertanyaan dijawab. Sebentar kok. Umi Harus kapan pakai punya? masker ya. Umi Umi kapan punya anak lagi? Tergantung Allah ya. Umi itu nggak pakai KB, nggak pakai apa ya. Semua Allah, biar Allah yang menentukan. Hidup Umi itu milik Allah. Jadi apapun yang Umi jalani, hidup Umi itu milik Allah, maka saya serahkan kepada Allah. Mau punya anak lagi, nggak punya anak lagi, biar Allah yang memberikan keputusan. Sholawatan ada. Selatan, Gus Hadat, Mas Mbak Nanda, tang. Ayo sayang. Nanti dijawab ya yang pertanyaan. Kelas 5. Ini loh, nasi golek idat. Kelas 5 SD. Nggak mau salawatan tuh. Nggak mau salawatan, Dat. Iya. Sampun. Salawatan, Hadat. Kesadat, salawatan. Nih, kesadat, rawang, kesadat. Wih.
bisa nerawang jauh-jauh. Jauh-jauh. Ini loh. Selawatan ke Sadat. Lagi males. Lagi males. Iki lho kasih diamond dat. Diamond FF. Masih transfer. Masih transfer. Masih ngambil uang. Kesedat. Umurnya 11. Kesedat main game tah. Woi. Iki lho lek selawatan dikasih diamond FF. Ayo nang. Aku mau beli anak. Au. Apa iku? Lho, Kesedat bikin video lagi. Ya nanti siang. Nanti siang. Iki sore. Ini sore nih San. Nanti malam. Di malam ya. Ndang ngomong sih. Deng. Ndang. Nih uminya. Bayaran lu ya parkir ya? Tingkahnya. Ini Kesedat main game apa? Tetakan nih. Sedat ya. ini F. Waalaikumsalam. F-nya 2. Bu, saya mau ke Mandiri bantu untuk apa teller nggak antri bisa nggak? Antum ke sana. Itu saya barusan aja keluar baru nyampe di Parkir. Papa ke Mandiri aja nanti ke Mas Satrio. Lagi sepi kok Gus. Oh gitu ya. Nanti langsung ke Mas Satrio biar Mas Satrio Jelek film kenal Kesedat dari Pak Oh iya. Syafiq Ya. itu. Ini sudah di depan Mandiri nih. Oh jadi saya telepon ke Mas Satrio-nya. Iya, ngapun. Kok salah Sama-sama Gus. tengah buat apa tuh? Waalaikumsalam. Ini Mbak. Kena parkir. Ada pertanyaan? Parkirnya piro? Mengewa. Suruh cerita apa ini? Umi udah kembali ini. Iya, ini malah ngomongin Gus Haddad. Gus Haddadnya nggak ngereken. Mau sih. Ya, kok nggak Nah, ngeliatin. mau sih. Iya, ke bank dulu setelah tutup. Di daerah mana sekarang? Apanya? Di daerah mana? Ntar. Oh, parkir bi. Berapa Pak? 4.000. Nih. Ini berapa? Ganti susui lah. Itu kasih biar disusui. Nggak ada uang kecil saya. Assalamualaikum.
Mi Malang uang ujung halaman apa? Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Umi cara basmi dukun jarak jauh ada ya, kita harus kontak antara Sukma sama Sukma. Tetap semangat Gus dan family, insyaallah. Pindah teng pundi Mi, ini mau ke bank, antrinya banyak. Tapi sudah kenal bisa. Ya, tapi alhamdulillah di Bank Mandiri kita udah kenal. Ada salah satu pasien kita juga, santri kita juga yang kerja di situ. Jadi nggak harus santri. Umi, saya mau berobat jarak jauh. Bisa ya, kita udah buka online. Bentar. Bentar ya. Saya tinggal dulu sebentar. Gak enak nanti kalau di bank apa live. Mau bikin sadat? Ya ngabar. Sadat mau ngomong di YouTube. Dang. Ma. Enggak mau. Tidak. Apa? Macam terbang. Sadar lagi pusing. Lagi ngambek. Wah, Tapi aku mau ke sana. Adat gak boleh ngono, Dat. Gue sadat, iki lho dijak mabar. Mapan. Apa itu? Mabar apa? Mabar FF. Punya. Mbak Nanda kelas berapa? Kelas 5 SD. Selamat. Apa selawatan dong? Gus Sadat selawatan. Gus Sadat mau kabur. Lo gak boleh. Ini lo mau. Selawatan Gus Sadat. Lagi ngambek. Ting 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 ting. Nama FF-nya Gus Sadat apa? Yuk, apa? Adat apa? Adat apa? Aku nggak tahu. Adat nanggarap. Adat apa? Gus Sadat main prodi lagi dong, apa tuh? Gus Sadat gak pernah boyah kan? Pernah satu kali. Ini Nanda. Ini Gus Sadat aja yang selawatan. Assalamualaikum Gus Sadat. Terus warganya semua. Gus Sadat ganteng. Ganteng. Jelek. Aduh. Assalamualaikum. Dang, jawab. Enggak, waalaikumsalam. Baik mah kapan nikah? Gak tahu. Sedat, kesadat. Kayak nyanyi Upin Ipin. Kusadat. Upin dan Ipin ketik. Kalau gunung, kusadat keren. Nang. Oh iya pantas. Kusadat mainnya game apa? Jadi ini FF ini. Kusadat ganteng. Tok.
Umpet ye. Nggak ada ganti-ganti. Gus Haddad cakep. Gus Haddad selawatan duet kakaknya. Enggak. Gus Haddad ya. Ayo duet, ayo. Ayo duet, ayo. Enggak. Ayo duet. Gak mau dia permisah. Gus Haddad lucu. Gus Haddad ya. Gus Haddad. Adab kau, kena adab. Assalamualaikum. Biar gak bolong giginya. Ayo. Ih, Gus Haddad ajak main hantu di situ. Ayo, ajak main hantu. Nah, ajak main hantu. Giginya Gus Haddad. Ih, lihat. Iya. Mabar yuk Gus Haddad. Ayo. Assalamualaikum Gus Haddad. Dijawab. Waalaikumsalam. Hei Gus Haddad. Adik-adik, ayo salawatan. Ayo salawatan. Minta lo sih salawatan, Le. Giginya Gus Haddad. Yuk. Gus Haddad bisa baca atau ora? Yuk. Gus Haddad masih ngompol gak? Gus Haddad masih ngompol. Gus Haddad gak boleh gitu Gus Haddad. Mbak Hikmah kemana? Ke Hotel Jakarta. Gus Haddad, kerandongnya panggil. Ayo Gus Haddad, kerandongnya panggil. Enggak mau. Gus Haddad, ayo baca sholawat yuk. Gus Haddad masih ngedot nggak? Masih ngedot nggak? Enggak belum. Gak boleh gitu, Dad. Nama sakit. Kak, aduh, ngambek cek. Gak boleh gitu, Dok. Do, aben. Gak boleh. Gus Haddad sudah punya pacar belum? Ayo. Kecil pacaran. Tidak ada pikiran kau ya. Gus Haddad panggil genderuwonya. Oke, dipanggil. Gus Haddad lucu. Teng. Giginya geges. Gus Haddad Madura hadir. Salam dari Mekah. Wadah. Aku ikut dari. Gus Haddad kayak masih bayi udah sekolah. TK besar. Bayi apanya umur 6 tahun. Gus Haddad umur 6 tahun. Salam. Oh iya. Oh, aduh genderuwonya ini. Genderuwonya ini. Mau kemana Gus? Nggak tahu. Gus Haddad. Gak boleh. Mau kemana toh? Gus Haddad salam dari Madinah itu loh, dari Madinah. Ya, saya kunci. Sama Gus Haddad dibukain kalau dikunci. Gus Haddad panggil kuntilanaknya Gus Haddad. Gus Haddad. Apa sih? Bosen ya, kasih pertanyaan. Nggak mau, aku mau tidur aja. Terus tidur. Tapi Gus Haddad kelas berapa? Gus Haddad kelas berapa? itu aja loh kameramen saya, itu aja loh. Jatuh loh. Gus Haddad ayo prodi lagi. Prodi. Gak tahu prodi apa. Jawab yang jelas dong. Ntar ya.
Gus Adat panggil Mak Lampir. Iya, Umi sama abinya masih keluar. Mirip Gus Idris, lihat. Yang megang kameranya kakaknya Adat, kakaknya Gus Adat. Itu ngambil uang. Masih ya ke situ. Di rumah baik mah. Ini sama AC kok. Sama AC. Gus Adat ngambek deh. Oh, nek gini membodat di situ, Dat. Gus Adat apakah sudah bisa ngelihat genderuwo? Bisa ngelihat genderuwo, Kakak? Besar. Besar. Ciri-cirinya bayi. Ini loh, Gus Adat mau dicewel. Ya, gak mau ngomong. Ayo, sama Abi mau dicewel. Kamu tuh papa. Gus Adat suruh diem dong. Nggak bisa diem dia. Rasanya mau ke sini. Gus Adat kenalan aku. Dang, kenalan. Udah tahu namanya kok kenal. Tuh nggak bisa diem. Mau kemana, Le? Itu loh. Mau ke mimpi. Gus Adat dilakban mulutnya. Dilakban, ayo. Apa? Mungkin Gus Adat belum makan. Belum makan dah? Belum. Mau tidur ah. Terus, Capek dengerin kalian. Gus Adat udah sekolah belum? Tanya itu aja. Ngikutin. Gemes sama Gus Adat deh. Gemes kok jahat. Gus Adat main dong ke Cikampek apa? Ngantuk Gus Adat. Nggak tahu Gus Adat kenapa? Ngantuk. Ngantuk. Dia di Bekasi, di Bekasi. Ya, di Bekasi, teman-teman. Boy. Apa sih bahasa Indonesia? Jangan, Dat. Gus Adat gak kesel toh. Gak kesel toh. Gus Adat Apa ini pemirsa? Ada rahasia. kasih mau pada kemana tuh? Bisa ilmu hikmah. Ini Gus Adat ya bisa. Sampai berapa Gus Adat ilmu hikmahnya? 12? 13. Kalau aku 11 teman-teman. 12. Gak apa-apa. Gus Adat Malaysia hadir. Malaysia. Makanan kesukaannya Gus Adat apa? Sate ayam. Sate ayam. Habis itu Selawatan aja Gus. Mana? Ayo. Gus Adat. Gus Adat selawatan Gus Adat. dia pilih. Mana Gus Adat? Dia pilih. Ini anak ini nggak bisa diem, aktif. Aktif sekali, nggak bisa diem memang anaknya kayak gini. Nggak punya rasa capek. Aku nemu rahasia memang. Rahasia apa? Ini. Lihat. Umi pengen tahu punya rahasia apa kamu? Kacamata Umi dah. Oh, punya rahasia. Tak kira kacamata Umi. Oh, parkir mana?
Udah selesai alhamdulillah. Banyak karena banyak petugas-petugas di bank itu santri kita. Jadi kita nggak usah antri lama, udah diuruskan dulu. Alhamdulillah ya. FPI Kalimantan hadir dan tim GIF maupun tim GIO. Insyaallah. Salam ya buat keluarga FPI dimanapun berada. Cirebon hadir Umi. Ya Masya Allah dari Cirebon kemarin hadir. Tapi saya mohon maaf ya. Sampai itu belum makan, saya cari udah nggak ada. Saking banyaknya tamu. Ini kita kemana ini? Makan. Makan apa? Makan apa Gus? Padang, ya. Gus Sadat. Aku Padang. Padang apa sate Le? Padang ya, Dan. Le? Sadar. Betul enggak mau Padang. Mau sate ayam. Aku Padang. Enggak ada yang main sate si Padang si awal. Enggak kira lemak mana Tahu no. Gus Sadat belum makan dari pagi nggak mau, dia itu angel makme gimana caranya ya anak kecil susah makan itu dikasih apa ya Kami selain vitamin. Umi channel sweeping Gus Idris itu channel apa? Gio dan GIF sama-sama. Bukan itu syuting Gus itu bukan Oh. channel kita. Bukan maksudnya channelnya untuk sweeping itu cuman milik Gio sama GIF. Nah itu bukan. Selain itu bukan milik Gio ya, bukan milik Thoriqul Jannah, bukan milik Gus Idris. Untuk sweeping itu cuman ada di Gio sama GIF. Kalau di TJ Multimedia itu juga milik kita, tapi itu khusus dakwah. Apa colok? Ada yang ingin tanya tentang ilmu hikmah? Umi, kapan jadwal ke Jakarta? Ini kita pending semua karena zona merah. Jakarta, Sukabumi itu ya. Kami udah dapat info di sana. Gus Idris dulu pernah mondok di mana? Di mana-mana banyak pondok beliau itu mondok dari SD. Kalau nggak salah dari kelas 5 SD itu udah di pesantren sampai menikah. Jadi banyak, ada pondok tahfidz Quran, ada pondok ilmu hikmah, ada pondok kitab, ada tasawuf, banyak, ada pondok kanuragan. Jadi banyak. Saya pernah menyebutkan guru beliau itu ada 21 guru. Mau gabung Mi belajar ilmu hikmah? Mari gabung, langsung datang ke pondok. Kalau ilmu hikmah kami tidak memberi pelajaran di luaran kecuali di pondok. Cikampek Purwakarta hadir. Masya Allah, salam untuk di Cikampek Purwakarta, kangen ya ke sana. Masya Allah. Perlatihan ilmu hikmah online tidak bisa ya. Kita kalau ilmu kayak gitu tuh kan kita tidak bisa diobral secara kita harus ada silsilahnya dari mana kita dapatkan. Misal kita itu dapatnya dari guru kita itu dari Banten kayak gitu ya. Saya juga dari Jepara, itu jelas gitu silsilahnya guru-guru kita itu dari mana jelas gitu. Umi Karawang hadir. Salam dari Mekah. Masya Allah, doakan ya Umi dan Gus Abayai secepatnya bisa sampai ke Mekah lagi. Udah rindu. Udah rindu. Konten kali ini kayaknya enak buat bertanya. Monggo, mumpung Umi lagi nyantai-nyantai ini ya. Bukan nyantai sih, sebenarnya di rumah banyak sekali pasien hari ini, tapi sama Abayai langsung dibuat pengobatan massal.
Kalau enggak selesai sampai subuh, itu banyak sekali. Jadi pengobatan massal dibuat 2 kali, pagi tadi sekali, habis gitu sore barusan Umi pergi tadi itu sekali, karena Abayai juga keburu mau keluar kota, sehingga kami bagi tugas. Umi yang belajar ilmu hikmah, sebelah belajar dilihat dari organnya dulu apa enak. Kadang kan ada yang disalahgunakan. Ya pokoknya yang mau belajar ilmu hikmah datang ke pondok. Karena yang melatih ilmu hikmah itu hanya Mbak Yai sama Gus, dan juga ketua-ketuanya. Nanti kami perkenalkan, Umi sendiri sama Gus yang akan memperkenalkan di media siapa ketuanya ilmu hikmah, siapa pengurusnya, wakil ketuanya, dan siapa pelatih-pelatihnya. Nah, kami perkenalkan, itu Umi, Gus, Abayai sendiri yang akan melantik. Itu insya Allah permanen yang akan menetap di pesantren kami. Jadi nggak ada ceritanya lagi pengkhianat gitu. Karena selama ini kan udah belajar baru tingkatan jurus 3, jurus 4, udah berulah kayak gitu ya. Kita nggak mau, sekarang itu benar-benar kita perketat agar tidak ada satupun orang yang menyalahgunakan. Tapi tenang aja, kalau masalah itu nggak akan awet sih, nggak akan awet. Kalau udah tujuannya menyimpang, ingin belajar ilmu hikmah, kemarin udah dijelaskan sama Gus, ingin belajar ilmu hikmah, ingin biar sakti, gampang untuk sakti itu datang ke kuburan orang kafir, nggak usah nunggu lama ya. Nggak usah nunggu lama, cukup sehari 2 hari bisa langsung sakti. Syaratnya 1, harus kafir, murtad ya. Itu bisa sakti kalau cuman itu tujuannya. Gurunya Gus Idris siapa? Gurunya nggak mau disebutkan ya. Gurunya Gus Idris itu tidak mau ditunjuk, tidak mau dipublikasikan, tidak mau disebutkan namanya. Beliau hanya di belakang layar. Bahkan kami datangi pun beliau nggak mau di media. Itu orang-orang kasaf ya, orang-orang yang benar-benar ingin melihat santrinya aja, melihat santrinya udah sukses, melihat santrinya bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa melihat santrinya itu berguna buat umat. Itu udah guru yang paling bangga, pasti bahagia, karena itu tujuan seorang guru yang benar-benar lillahi ta'ala, bukan guru kaleng-kaleng. Kalau guru-guru kaleng-kaleng itu lihat santrinya lebih sukses, iri, menghasut, menghancurkan, tidak diakui santri, padahal udah nyata-nyata gurunya itu udah melantik ya, melantik setelah santrinya sukses, setelah santrinya itu bisa menjadi orang, malah tidak diakui santri itu. Namanya guru mau ngomong kasar ya aku itu, bisa dibilang guru bangsat atau apa gitu. Tapi kok kesannya Umi itu kasar sekali gitu. Nggak dibilang gitu, itu kok nggak pantas disebut guru gitu loh. Kalau guru beliau, gurunya Gus Idris asli ya, itu tidak mau dipublikasikan, betul-betul tidak mau. Sampai saya tuh datang, guru Gus juga, guru Umi itu ada di Jepara ya, ada salah satunya ada di Jepara. Masya Allah, saya itu ingin sekali ya, sebagai murid itu ingin memperkenalkan gurunya siapa sama publik biar tahu gitu kan. Banggalah kita sebagai murid punya guru yang bisa mendidik, yang sehingga ilmunya bisa mengajak orang dalam kebaikan. Itu Umi pingin sekali, karena Umi selalu menjunjung tinggi nama guru. Tapi nggak mau, betul-betul nggak mau. Udah katanya yang penting melihat santri udah bermanfaat buat orang banyak, udah dibutuhkan umat, maka menjadi seorang guru itu akan terus mendoakan dari belakang. Itu adalah kebanggaan seorang guru, kayak gitu. Bukan guru-guru yang ingin diakui, bukan guru-guru yang ingin dihormati, bukan guru-guru yang yang ingin menyaingi santrinya, bukan.
Kalau guru kayak gitu nggak layak disebut guru bagi saya. Dan guru seperti itu nggak akan pernah sukses. Bukan, nggak bisa disebut guru, itu sama halnya dengan dukun. Begitu ya. Kalau ingin tanya guru ya, kalau Gus Idris itu mondoknya dari kecil, dari dari Gus Idris SD. Kalau belajar ilmu hikmah itu juga udah lama juga. Gitu teman-teman ya. Guru ilmu hikmah Abayai Gus itu dulu saya sebelum ketemu Gus, ketemu Bayai juga pernah belajar ilmu hikmah. Tapi benar-benar diasah itu setelah kita bertiga itu bersatu. Di situ ada betul-betul satu guru yang benar-benar menghandle ilmu hikmah. Kami bersatu di situ. Alhamdulillah. Sehingga sampai detik ini bermanfaat ilmu hikmah itu buat orang banyak. Habib Rizik kah uminya guru? Semoga tidak salah nggih saya. Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Salah satunya guru kita memang Habib Rizik Syihab. Ya, belak-belakan aja ini ya. Salah satunya guru yang tidak bisa disogok, guru yang tidak gila hormat, guru yang tidak gila pengakuan. Beliau adalah guru kami, yaitu Habib Rizik Syihab, salah satunya. Ya, beliaulah guru kami, salah satunya Habib Rizik. Kalau ingin tahu siapa di balik perjuangan Gus Idris Abayai Umi itu siapa? Di balik itu adalah guru kami adalah Habib Rizik Syihab. Salah satunya. Yang kedua adalah Habib Bahar. Beliau juga guru-guru kami. Umi sama Gus usianya sama ya. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Pasti dalam segi wajah udah bisa menilai. Kenapa Umi itu keibuan? Kenapa Umi itu mengurusi majelis, mengurusi pondok, mengurusi kegiatan tur, itu Umi lebih detail. Pasti di situ bisa menilai umur Umi sama Gus itu sama apa enggak. Langsung mulai lagi. Langsung mulai ada. Adat belum makan loh. Makan apa? Mie. Di sini lalapan aja ini ya le. Lalapan yang di pojokan ya le. Gurunya Gus Idris apakah Mbak Yai Hamid Pasuruan? Apa? Mie pangsit apa iki? Kalau dilihat dari akhlak beliau seperti apa? Coba, ada senambungnya enggak? Ini iki. Ini dah. Ini dah. Sak kerso pun manut. Nah, di mie pangsit. Sak kerso, di pangsit apa di sini? Di pangsit ale. Anakmu hanya minta sate, enggak mau yang lain. Di pojokan sana, Jalan Kebun Agung itu. Anakmu rumah 14 loh ya. Dat, di HP diambil. Dole. Saman kok ngomong gak ono wis ndolek nang Padang ae ayo. Padang. Di Pompes Umi terima santriwati enggak? Setelah padepokan ini enggak sampai 1 bulan mungkin pembangunannya selesai, saya langsung nerima santri perempuan ya. Karena kita juga butuh santri perempuan. Kalau ada kegiatan-kegiatan gitu ya, kita kan banyak juga pasien-pasien perempuan. Kadang kita butuh santri juga yang membantu-bantu. Umi acaranya jalan-jalan aja setelah habis sibuk ngurusin milad. Umi pengen refreshing otak. Biar punya ide-ide cemerlang. Umi itu kayak gitu ya orangnya. Sama Gus itu. Kalau udah pernah capek habis kegiatan dakwah, ada waktu sesaat lah kita untuk sedikit meluangkan waktu untuk
refreshing otak, biar otak kita kelenjer-kelenjer ini mengeluarkan ide-ide cemerlang. Umi, aku pengen ikut berjuang di jalan Allah. Ayo dong, jangan ngomong aja, datang ke pesantren. Tunjukkan kalau memang betul-betul ingin menjadi pejuang sejati. Ayo, jadi nggak usah banyak pikir. Kalau niatnya baik, langsung ambil tindakan. Iya, Umi sama Gus Idris lebih muda memang dari Umi ya. Apa pertama kali Umi terawang dan melihat makhluk halus gimana caranya? Umi kalau mau tanya pertama kali Umi bisa terawang dan melihat makhluk halus gimana caranya? Latihan. Ya, latihan penerawangan Umi itu dulu ditaruh di kuburan. Latihan pertama itu di kuburan, sendirian ditinggalkan, habis gitu di laut. Umi latihannya seperti itu dulu. Di pinggir laut, nggak ada orang sama sekali, sepi-sepian. Kita kan di situ hening tuh, tenang, jiwa kita tenang, pikiran kita bisa konsentrasi. Umi kalau mau mondok anak sama ibu sama anak saya yang ikut, monggo, boleh ya. Nanti kita sendirikan, yang bayar kita sendirikan, yang benar-benar hikmat kita kasih tugas. Ya tugas bantu-bantu di pondok lah, apalah. Kalau yang laki bantu-bantu nukang lah, kayak gitu ya. Tapi kita tetapkan untuk santri sekarang itu bayar kayaknya. Sebulannya 500. Setahu saya hasil rapat kemarin. Ayo. Nggak takut pertama lihat setan pertamanya ya panas dingin. Hadat ayo dipanggil. Pertamanya lihat setan itu panas dingin, rupanya menyeramkan ya. Ada yang matanya berdarah kayak gitu. Tapi lama-lama ya udah biasa. Ada nanti untuk penerawangan jarak jauh ada mulai dibuka itu langsung sama adminnya aja ya, jangan sama Umi. Langsung sama admin. Pulau kali urang begedel aja. Itu Gus adatnya nakal, nggak mau makan kalau nggak maunya. Tuh. Pondoknya nggak ada sekolah formal. Sekolah formalnya ada di sebelah pondok. Paling cuman 5 menit sampai. Ada. Tapi kalau ingin yang sekolah harus orang tuanya sendiri yang mendaftarkan. Karena saya udah nggak ada sate, satenya malam baru ada. Udang sama begedel. Bi, cuman udang sama begedel sambel, nggak mau yang lain-lain. Kuah-kuah nggak mau. Udang sama begedel ya Mas. Yang lain nggak mau, kuah-kuah nggak mau, sama sambel aja. Sate online aja susah jam segini di sini cari sate. Kalau nggak maunya itu nggak mau. Umi, caranya agar setan bisa wujud di hadapan kita bagaimana Umi? Harus kebuka cakranya dulu. Umi, biaya masuk ke pondok pesantren di Thoriqul Jannah berapa? 500 per bulan. Umi, apakah belajar ilmu hikmah? Es teh juga. Es jeruk ada Mas? Apa es teh? Kan es jeruk. Takut nendang loh. Es jeruk aja leon. Es jeruk. Apa? Esnya habis. Jeruknya ada. Jeruk anget.
Jangan panas-panas mas ya. Tehnya ada teh apa jeruk le? Aku yang putih ya. Kak manis. Ikon mesu. Ya udah teh sama jeruk dua. Air putih. Oh, sama air putih. Tehnya dua. Mm-mm. Mm-mm. 500 itu buat gimana? Buat 1 bulan buat makannya. Ya udah 500 itu keseluruhan udah. Buat makannya, buat tempat tinggalnya. Itu per bulan 500. Kemarin kan saya bilang itu gratis ya. Ternyata semakin hari semakin banyak kita kewalahan untuk memberi makannya. Ya sekarang aja udah banyak itu santrinya di saat di live itu kan udah tahu kita kewalahan memberi makannya karena kita kasih makan itu 3 kali pagi, siang, sore, malam ya 3 kali itu. Jadi kita kewalahan makanya kami sepakat untuk mengambil biaya 1 bulannya 500 siapapun yang mau mondok. Makan. Yang ada kan. Maka Gus, ada yang tanya, gimana antum menjaga Al-Qur'annya di sela-sela kesibukan? Kita punya target minimal sehari 1 juz. Minimal banget jelek-jeleknya itu. Pada satu duduk aja. Satu duduk aja minimal kita target minimal 1 juz, maksimal bisa 5 juz. 500 itu per bulan udah termasuk makan, tempat tinggal, keseluruhan udah itu 500 ya. Kita udah nggak ada biaya yang lain-lain kecuali sekolah ya. Kalau sekolah formal itu harus orang tuanya sendiri yang menyerahkan ke sana. Karena kenapa? Umi itu udah berulang kali ke sana ya menyerahkan santri tapi habis gitu kabur. Saya nggak mau seperti itu. Jadi nggak enak sama guru-guru yang di sekolahan. Gus, mondoknya Al-Quran di mana? Ada 3 pesantren. Ada 3 pesantren khusus tahfidzul Quran aja beliau. Jarno wis ndah. Sakarepe wis ndah. Wis jarno ndek kono. Ya udah kita closing dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi nanti malam. Ya udah kita makan dulu ya. Nanti takutnya yang live ikut kemelecer kok. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.